Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Subeda Syabani. Kali ini kita akan mempelajari mengenai suhu dan perubahannya. Di masa pandemi ini, ketika kita pergi ke suatu tempat, akan ada salah satu protokol kesehatan berupa cek suhu. Sebetulnya, apa itu suhu dan bagaimana mengukurnya? Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Jadi, benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Untuk mengukur suhu harus dilakukan secara kuantitatif menggunakan alat ukur yang disebut termometer. Meskipun indera perasa manusia berupa kulit bisa merasakan apakah itu panas, dingin, hangat, tetapi hasil itu adalah hasil kualitatif, tidak ada angkanya. Jadi, supaya lebih akurat, kita perlu alat ukur yang dinamakan termometer. Pengukuran suhu dengan termometer memanfaatkan prinsip kesetimbangan termal. Jadi, energi panas itu akan berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah hingga tingkat panas keduanya itu sama. Ada berbagai jenis termometer. Sekarang kita akan mempelajari 3 jenis: termometer zat cair, termometer kristal cair, dan termometer bimetal. Jenis yang pertama adalah termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam itu akan memuai atau ukurannya itu bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan tersebut dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Pada gambar di samping, kalian bisa mengamatikan bahwa cairannya itu terletak pada pipa kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir atau labu. Nah, cairannya ini yang berwarna merah itu akan meningkat, permukaan zat cairnya itu akan memuai atau akan naik ketika suhunya itu meningkat dan sebaliknya. Garis-garis ini adalah skala suhu. Pada termometer zat cair, ada 2 jenis zat cair yang umum digunakan. Yang pertama, raksa. Warna raksa itu mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Raksa akan membeku pada suhu yang rendah, negatif 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi, lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Akan tetapi, raksa ini sangat beracun, jadi berbahaya jika termometernya itu pecah. Yang kedua, alkohol. Biasanya alkohol ini akan diberi pewarna biru atau merah. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Jenis alkohol toluen itu dapat mengukur suhu dari rentang negatif 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Sementara etil alkohol rentangnya itu antara negatif 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair. Yang pertama, termometer laboratorium. Bentuknya itu panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius, menggunakan raksa atau alkohol. Yang kedua, termometer suhu badan. Digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Pada termometer suhu badan, pipa di bagian bawah dekat labu itu dibuat sempit, sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Ini adalah termometer laboratorium, sementara yang dua ini adalah termometer suhu badan. Jenis termometer yang kedua, termometer bimetal. Coba perhatikan gambar ini. Dua logam yang jenisnya berbeda dilekatkan menjadi satu pada gambar ini. Saat dipanaskan, ini yang dinamakan bimetal akan melengkung. Prinsip kerja bimetal itulah yang mendasari termometer bimetal. Jadi, jika suhunya berubah, bimetal itu akan melengkung, karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan yang lain. Ini adalah bentuk asli dari termometer bimetal. Jenis yang ketiga,
Termometer kristal cair. Pada termometer kristal cair, terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis. Biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Kalian bisa amati termometer kristal cair yang sesungguhnya dan contoh penggunaannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai skala suhu. Berapa suhu manusia sehat coba? Tentu kamu akan menjawab 37 derajat Celcius karena suhu tersebut merupakan suhu normal manusia. Huruf C pada ini adalah kependekan dari Celcius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu. Namun yang akan kita pelajari ada 4, Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Keempat skala suhu tersebut berbeda dari segi titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Coba kalian perhatikan. Misalnya pada Celcius, titik tetap atasnya adalah 100, sementara titik tetap bawahnya adalah 0. Titik tetap atas dan titik tetap bawah pada masing-masing skala suhu perlu kalian pahami loh ya. Titik tetap atas dan titik tetap bawah pada masing-masing skala suhu dapat kita buat perbandingan. Caranya, titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah, kemudian dibandingkan. Perbandingan antara Reaumur, Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 4:5:9:5. Selain itu, kalian juga perlu memperhatikan penulisan simbol dari skala suhu. Pada Reaumur tertulis derajat Reaumur. Begitu pula pada Celcius, derajat C, pada Fahrenheit derajat F. Sementara pada Kelvin tidak perlu menggunakan derajat, cukup K. Dan Kelvin inilah yang merupakan satuan internasional. Bagaimana cara membaca termometer? Kita perlu memperhatikan skalanya. Coba perhatikan animasi berikut. Sekarang, coba perhatikan kedua gambar ini. Atau kita fokus saja pada gambar A. Di sini, ketika mengukur suhu dari air yang membeku, itu hasilnya berbeda ketika menggunakan termometer yang skalanya itu berbeda. Jadi, bagaimana kita tahu 0 derajat Celcius itu sama dengan berapa derajat Fahrenheit ya? Atau 0 derajat Celcius itu sama dengan berapa Kelvin? Kalau kalian ingin tahu, tunggu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.